Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami memulai waktu ini dengan membawa seluruh isi hati kami. Baik hati kami yang dalam keadaan tenang, maupun kami yang masih terasa berat. Tuhan, pada pagi hari ini kami tidak ingin menyembunyikan apapun dari-Mu, karena kami tahu Engkau mengenal kami sepenuhnya. Biarlah di dalam keningan ini kami rindu Engkau boleh menjamah bagian terdalam dari hidup kami yang sering sulit kami pahami sendiri Tuhan. Tolong tuntun pikiran kami agar tidak larut dalam kekhawatiran, dan arahkan hati kami kembali pada damai yang berasal daripada-Mu. Biarlah waktu ini menjadi titik awal di mana kami boleh belajar mempercayai-Mu lebih dalam. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Keluaran 5 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Saudara-saudara, bagaimana perasaan Anda ketika suatu saat menolong orang, dan orang tersebut justru marah dan mengatai Anda? Rasanya seketika itu juga menyesal telah menolongnya, bukan? Di media sosial pernah ada cuplikan bagaimana orang gila menjadi sangat marah dan menyerang orang yang menolongnya. Ketika itu juga kita teringat orang yang tidak tahu berterima kasih dengan menyamakan dengan orang gila tersebut. Musa juga mengalami kesulitan dalam menolong bangsa Israel. Ia justru diprotes dan disalah mengerti ketika dalam prosesnya. Ia justru dipandang sebagai biang kerok, makin ditekannya orang Israel oleh Firaun akibat perkataannya. Pantas saja Musa mengeluh kepada Tuhan. Kok jadi dia yang kena? Kan dia hanya menyampaikan saja apa yang Tuhan minta dia perkatakan. Kok jadi sesulit ini kondisinya Tuhan? Hal yang sama juga kita rasakan dalam berbuat kebaikan dan menyatakan kebenaran. Seringkali kita justru dipandang cari masalah dan menyusahkan. Mungkin Anda mengalaminya terhadap pasangan Anda, anak, orang tua, keluarga, rekan Anda sendiri, yang ketika Anda menyatakan kebenaran, justru Andalah yang disalahkan balik. Tetapi kisah ini tidak berhenti di situ, karena Allah kemudian menyatakan bahwa Dia dengan tangannya yang kuat akan bertindak pada Firaun. Bagian kita adalah menyampaikan apa yang menjadi bagian untuk disampaikan. Tetapi Tuhan selalu punya rencana dan bagian yang Ia akan kerjakan. Bila saat ini kondisi kita menjadi sulit karena menyatakan kebenaran, Tuhan tidak akan terus diam. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang sama dari sejak perjanjian lama, bahwa Ia adalah Tuhan yang adil, dan pada waktunya akan menyatakan kebenaran. Kita tidak perlu berkecil hati karena kita tidak didengar ataupun disalah mengerti. Karena pada waktunya, kebenaran akan dinyatakan dan kita tidak perlu membela diri. Tuhanlah yang akan membela kita pada waktunya. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan yang setia, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa tidak semua kebaikan akan langsung diterima dengan baik. Dan terkadang justru kami malah disalahpahami. Ampuni hati kami Tuhan saat kami menjadi kecewa, kami lelah atau ingin berhenti melakukan yang benar hanya karena respon orang lain tidak sesuai dengan harapan kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia, tidak mudah goyah dan tetap berani menyatakan kebenaran dengan hati yang lembut. Bentuklah hati kami Tuhan agar tidak mencari pengakuan manusia, tetapi kami berkenan di hadapan-Mu. Beri kami kepekaan untuk tahu kapan kami harus berbicara dan kami harus diam. Serta berikan kami keberanian juga Tuhan untuk tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa Engkau melihat setiap usaha kami dan bekerja dalam waktu-Mu yang sempurna.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.